Elingers lihat bahwa ini sudah diwujudkan dalam bentuk membangun kesehatan ekonomi. Satu lagi Pak, kesehatan lingkungan. Nah, betul. Ya, jadi posisi dari Kampung Kasih ini kan kebetulan adalah di Gunung Salak. Jadi bagi orang Jakarta sering dianggap sebagai penyumbang, penyumbang sampah-sampah yang turun akhirnya ke Jakarta. Ya. Dan pada saat kalau misalnya usaha atau ekonomi yang kita bangun itu tidak ramah lingkungan, juga tidak akan baik. Jadi berbagai hal yang kita lakukan di Kampung Kasih ini kita upayakan ya kedepannya makin akan ke arah sana juga. Ya perlu ramah lingkungan ya kita akan upayakan ya berbagai ya walaupun artinya kita membangun ekonomi kita, tetapi jangan menjadi beban untuk lingkungan. Kita juga membutuhkan tempat yang bisa menjadi bank bibit. Ya, bank bibit ya tanaman-tanaman yang sudah makin hari makin punah, ya di habitat aslinya sudah mulai sangat terbatas. Kita upayakan di berbagai tempat ada pohon, walaupun di tanah 3 hektar hanya bisa representatif ya, tidak betul-betul bisa menjadi sangat besar. Kurang lebih seperti itu ide kita tentang lingkungan. Kita ingin coba mendorong produk-produk yang semakin ramah lingkungan, bukan hanya ramah lingkungan, tetapi ramah juga tidak mengeksploitasi craft ya, jadi seni dari pembuatnya, tidak semuanya berubah menjadi serba skala industri. Jadi Elingers, kita sudah mendengar dari Pak Tono setidaknya 3 hal cita-cita dari Kampung Kasih. Bagaimana dia menjadi satu penyangga di kawasan Ciapus ini yang memberikan atau berkontribusi terhadap kesehatan 3 aspek sekurang-kurangnya tadi. Kesehatan rohani, spiritual, kesehatan ekonomi, dan kesehatan lingkungan. Nah, kalau kesehatan ekonomi, ya saya sudah lihat sendiri bagaimana Pak Tono membangun suatu lingkungan bisnis di Kampung Kasih. Ada pabrik dari makanan yang diproduksi. Nah, Bapak bisa ceritakan detail sehingga Elingers paham bahwa ini dibangun juga dengan kesadaran karena produk makanannya bukan makanan biasa. Oh iya, pada saat kami tiba di Kampung Kasih, tantangan yang pertama itu adalah kita mendapatkan satu lahan tanah yang sudah mati. Tanah yang digarap secara berlebih-lebihan dengan menggunakan berlebihan ya saya katakan ya, karena tanah ya saya sangat minta maaf sekali lagi karena tidak semua orang bisa sependapat dengan saya, karena kita pada saat membutuhkan kita perlu memberi makan misalnya kepada penduduk Indonesia yang demikian banyak, kita tidak bisa menghindari penggunaan pupuk ya urea dan ini. Namun di sisi yang lain kita kalau membuat tanah secara berlebihan berketergantungan kepada pupuk-pupuk seperti itu, tanahnya bisa mati. Kehidupan bioenzim semua di dalam tanah tersebut sudah tidak alami lagi. Ya, hanya sangat tergantung kepada apa yang diberikan petani dari luar. Jadi tantangan kami yang pertama adalah menghidupkan kembali tanah. Kami ingat tahun pertama itu sulit sekali. Jadi di sekitar masyarakat di daerah kita di Kampung Jami ini, nama tempat aslinya adalah Kampung Jami ya. Banyak yang mengenal tempat kita sebagai Kumbung Supa. Jadi supa ya kita tahu itu adalah jamur ya. Jadi di awal sekali kita membuat, itu bekasnya masih ada sampai sekarang. Kita berusaha membuat jamur di sini.
dengan tujuan bahwa ada sisa log dari jamu itu kita berharap untuk bisa ada satu siklus yang terus-menerus. Ya, jadi kita bikin log dan kemudian sisa log tersebut kita taruh di alam untuk menjadi penutup tanah yang baru karena ya yang seperti itulah. Kita ingat pada tahun-tahun pertama ya, semua apa yang kita tanam di sini itu boleh dikatakan gagal, tidak bisa bagus, ya. Tapi sempat dipanen. Tidak pernah, ya. Tidak pernah betul-betul. Banyak sekali yang kita hanya rubuhkan dan menjadi penutup tanah kembali. Ya, adalah sebenarnya ada pepaya, tapi pepayanya juga bukan nggak bisa dimakan ya, sama sekali tidak enak, ya. Sangat hambar, sangat ini kelihatannya bagus, tapi ini. Itu di tahun-tahun awal hampir tidak ada panen lah, hampir tidak ada panen untuk 2-3 tahun pertama. Tapi kemudian kita menyadari bahwa untuk kumbung supa karena ekonomi kan juga penting ya. Sesudah kita mendapatkan kesuburan dari tanah, supa tidak kami lanjutkan lagi karena tidak bisa break-even point, ya. Dan tidak yang lebih penting lagi adalah tidak cukup lagi tidak membantu tujuan kita yang lebih besar, ya. Kalau hanya supa, artinya supa banyak orang yang sudah melakukannya. Kita memilih langkah strategis yang lain, ya.